Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elivia Lolita, NPM 1912111039, kelas 7 MAP2 Pengembangan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan pengembangan bisnis bekerjasama dengan mitra yang saya lakukan di Lampung Utara, Kecamatan Bukit Kemuning, Desa Tanjung Baru, yaitu pada mitra Warung Bagianti. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pada bab 1, yaitu pendahuluan. 1.1 Latar belakang masalah. Warung Sembako Bagianti adalah warung sembako yang didirikan pada tahun 2004 di Desa Tanjung Baru, Ujan Mas 1. Pengembangan ini dilakukan di Warung Bagianti dikarenakan dalam segala proses warung ini masih menggunakan cara manual, sehingga menjadi salah satu faktor terhambatnya proses penjualan di toko tersebut. Semoga pengembangan ini dapat membantu meningkatkan cara penjualan Warung Bagianti agar menjadi lebih efektif dan efisien. Barang yang dijual dapat berupa bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi. Barang yang dijual dapat pula berupa hasil pertanian, perkebunan, atau industri. Salah satu usaha dagang yang berkembang saat ini adalah usaha sembako. Usaha sembako ini tidak hanya berada di pasar, melainkan juga berada di kedai rumahan. Usaha sembako baik itu sebagai usaha pokok maupun usaha kecil-kecilan untuk menambah perekonomian keluarga. Usaha ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh ibu rumah tangga yang bergerak di perdagangan. Usaha ini dapat membantu meningkatkan kebutuhan keluarga. Usaha toko sembako merupakan bentuk usaha yang paling dicari oleh para konsumen, khususnya para ibu rumah tangga, karena di dalam toko tersebut menyediakan barang-barang keperluan sehari-hari, baik berupa makanan pokok dan perlengkapan yang diperlukan tiap harinya, misalkan beras, minyak goreng, telur, sikat gigi dan pasta gigi, sabun, dan lain-lainnya tentunya. Di antara barang itu semua pasti setiap orang memerlukannya. Lanjut, 1.2 yaitu masalah. Masalah yang terjadi pada saat ini di dalam Warung Bagianti adalah sebagai berikut. Yang pertama, sering terjadi kesalahan penulisan data barang. Yang kedua, sering terjadi kesalahan penulisan data pesanan. Yang ketiga, penyeleksian barang pesanan memerlukan waktu yang cukup lama karena masih menggunakan sistem manual. Yang keempat, pada saat menyuplai barang, sering terjadi kesulitan untuk menentukan jumlah stok yang ada. Terus yang kelima, proses pemasukan data barang lambat. Yang terakhir ada sering terjadi kesalahan atau ketidakakuratan dalam pembuatan laporan. Selanjutnya, 1.3 Tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan ini diharapkan dapat membantu Warung Bagianti dalam memperbaiki sistem yang ada dan dapat mempermudah proses penjualan. Adapun tujuan pengembangan ini yaitu yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas dalam pengolahan data agar dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, untuk mempercepat dalam penyajian data yang akurat serta ter-up-to-date. Yang ketiga, untuk menghasilkan laporan periodik yang terkomputerisasi. Yang keempat, untuk mendukung perkembangan usaha dan peningkatan proses penjualan. Yang kelima, untuk mengatasi permasalahan atau kendala yang sering ditemui pada sistem yang lama. 1.4 Manfaat pengembangan. Yang pertama, dengan adanya pengembangan, mitra dapat meningkatkan efektivitas dalam pengolahan data. Yang kedua, dapat mempercepat penyajian data. Yang ketiga, menghasilkan laporan yang terperiodik, terkomputerisasi, mendukung perkembangan usaha, serta dapat mengatasi permasalahan atau kendala yang sering terjadi pada sistem yang lama. 1.5 yaitu profil usaha. Profil usaha yaitu ada 1.5.1 yaitu biodata. Biodata pemilik Warung Bagianti, nama pemilik usahanya yaitu Pak Suprianto. Tempat dan tanggal lahirnya Tanjung Baru 10 Mei 1973. Alamatnya Tanjung Baru, Ujan Mas 1, RT 003, RW 002, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Kode pos 34556. Dan terus biodata mitra Warung Bagiantinya, jenis usahanya yaitu jenis usaha warung sembako, terus didirikan pada tahun 2004. Alamat usahanya ada di Tanjung Baru, Ujan Mas 1, RT 003, RW 002, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Kode posnya 34556.
1.5.2 yaitu visi dan misi Warung Bagianti. Di dalam laporan mitra ini ternyata terdapat pula visi dan misinya Warung Bagianti ini. Visinya yaitu menjadikan kebutuhan semua orang dapat terpenuhi, membuat waktu semua orang menjadi lebih efisien, dan kebutuhan pokok semua orang dapat terpenuhi. Misinya, prioritas kebutuhan pokok Anda adalah prioritas kami di setiap waktu sibuk Anda. Karena kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari Anda. Anda prioritas kami. 1.6 Jenis usaha yang dikelola. Jenis usaha yang dilakukan Warung Sembako Bagianti adalah dengan penjualan barang berupa bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi. Barang yang dijual dapat pula berupa hasil pertanian, perkebunan, atau industri. Salah satu usaha dagang yang berkembang saat ini yaitu adalah warung sembakonya. Sehingga Warung Bagianti ini dapat memenuhi seluruh kebutuhan ibu rumah tangga. Bahkan Warung Bagianti ini juga menerima pesanan apa saja, seperti jika ada orang ingin pesan A, B, C, dia sanggup untuk memenuhinya. Lalu contohnya itu seperti pesanan sayuran, pesanan barang sembako, pesanan nasi kotak, pesanan kue, pesanan baju, bahkan terus pesanan untuk orang hajatan atau pesta. Warung Bagianti ini juga dia menerima itu. Jadi dia kayak menerima sistem DP gitu, bekerja sama, dia memenuhi suatu hajatan itu, nanti setelah hajatan selesai baru hitung-hitungan. Terus menerima request dari pembeli atau pemesanan, bahkan menerima sistem kredit segala barang. Warung Bagianti ini juga melakukan sistem COD, dia bisa mengantarkan dengan mobil atau dengan motor. Serta masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Warung Sembako Bagianti ini. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu pengembangan usaha. Pada bab 2 ini, pada bab pengembangan usaha terdapat 2.1 logo dan branding. Logo merupakan identitas suatu perusahaan. Logo dibuat sebagai penanda sebuah perusahaan. Dengan adanya logo mampu mencerminkan adanya identitas dari perusahaan itu sendiri agar lebih dikenal dan mudah diingat oleh masyarakat. Berikut merupakan logo pada Warung Bagianti. Nah, logo tersebut merupakan logo yang saya buat. Sebenarnya ada beberapa logo yang dibuat, tetapi mitra yang saya ajak bekerja sama ini memilih logo tersebut. Nah, sebelumnya pada Warung Bagianti ini belum ada logo. Jadi ini merupakan logo pertama yang mereka miliki sebagai identitas untuk Warung Sembako Bagianti ini. Setelah logo, terdapat pula tagline dan iklan. Tagline merupakan deskripsi singkat yang hanya terdiri dari beberapa kata, yang dapat menggambarkan suatu produk secara keseluruhan. Tagline dari Warung Bagianti adalah warung sederhana, kantong Doraemon, semua serba ada. Kenapa bisa dibilang kantong Doraemon? Dikarenakan warungnya Bagianti ini memang terlihat sederhana, tetapi dia bisa menerima segala pesanan. Dia bisa menerima segala pesanan yang konsumen minta. Dia juga membeli hasil dari bumi seperti sayuran dari petani, dia langsung jadi tangan pertama gitu dia ke petaninya. Terus dia juga yang menjualnya ke pasar-pasaran. Terus dia juga ada bahan untuk sekolah ada, bahan makanan, jajanan, bahan untuk bersih-bersih juga ada. Maka dari itu Warung Bagianti ini dibilang warung Doraemon, kantong Doraemon. Terus yang kedua yaitu iklan. Iklan yang dilakukan pada Warung Bagianti adalah iklan melalui Facebook dan juga WhatsApp. Iklan ini bertujuan agar Warung Bagianti semakin dikenal oleh lingkungan masyarakat. Kenapa iklan hanya dilakukan pada melalui WhatsApp dan Facebook? Dikarenakan di desa ini belum banyak sekali mengenal tentang aplikasi seperti marketplace yang lainnya. Jadi hanya mengenal baru Facebook dan WA gitu. Nah, maka dari itu pengiklanan pada warung ini hanya melalui Facebook dan juga WA. Tetapi hanya dengan sekali nge-WA kita langsung bisa terhubung dengan Warung Bagianti ini dan dia langsung menyiapkan pesanan yang akan
yang konsumen minta itu, serta dia selalu update barang-barang apa yang baru saja dia beli atau barang apa aja yang udah dia restock di warungnya. Itu hebatnya warung Bagianti ini. 2.2 yaitu keuangan. Keuangan dan pembukuan manual. Pengembangan pembukuan keuangan pada warung Bagianti, catatan pembukuan manual. Ada contoh catatan pembukuan secara manual pada warung Bagianti ini. Proses pengembangan bisnis yang saya lakukan pada mitra ini, saya menyarankan kepada pemilik mitra untuk mencatat rincian pengeluaran serta pemasukan keuangan secara digital dengan menggunakan sebuah aplikasi. Lalu, keuangan dan pembukuan digital. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa saya menyarankan mitra warung sembako Bagianti ini dengan mengubah proses pencatatan keuangan dengan menggunakan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi buku kas, agar dapat mempermudah juga mempersingkat waktu agar lebih efisien. Banyak keuntungan yang didapatkan oleh mitra jika menggunakan aplikasi tersebut, diantaranya adalah pembukuan mudah dibawa kemana-mana, hanya dengan satu genggaman saja. Dapat dengan mudah menghitung pemasukan serta pengeluaran, mencatat segala data yang telah diinput dengan mudah tanpa takut hilang, dan banyak lagi keuntungan-keuntungan yang didapatkan dalam pengguna aplikasi tersebut. Nah, untungnya saja mitra yang saya ajak bekerja sama ini orangnya sangat benar-benar humble dan terbuka gitu. Begitu dikasih pengetahuan, dikasih pemasukan, dia langsung mau belajar. Jadi langsung saya daftarkan saja pemiliknya itu untuk untuk login ke buku kas tersebut. Lalu ada 2.3 produksi. Nah, di bawah ini merupakan bukti-bukti produksi yang dilakukan pada warung Bagianti. 2.4 pemasaran. Pemasaran yang dilakukan pada warung Bagianti ini yaitu adalah pemasaran dengan metode STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Segmentingnya adalah upaya memetakan pasar sasaran program atau sasaran program dengan memilah-milahkan konsumen sesuai persamaan di antara mereka. Pemilahan ini bisa berdasarkan usia, tempat tinggal, penghasilan, gaya hidup, atau bagaimana cara mereka mengkonsumsi produk. Sembako adalah makanan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia khususnya. Di warung Bagianti ini dijual bahan-bahan sembako dan juga pelengkap lainnya, diantaranya sabun, deterjen, dan masih banyak barang yang lainnya. Lalu ada targeting. Targeting adalah setelah memetakan pasar atau sasaran program tadi. Tahap targeting seperti namanya adalah untuk membidik kelompok konsumen mana yang akan kita sasar. Sebagian besar kelompok konsumen yang menjadi pelanggan warung Bagianti, mereka membeli barang sengaja dengan barang langsung sekali banyak gitu, biasanya nyetok bahasanya, karena makin banyak yang mereka beli, makin dikasih harga murah, dan juga dikasih bonus gitu. Terus ada positioning. Apabila target pasar atau sasaran pasar sudah jelas, positioning adalah bagaimana kita menjelaskan posisi produk kepada konsumen. Apa beda produk kita dibandingkan kompetitor dan apa saja keunggulannya. Menurut Don S. Weiss, positioning adalah bagaimana untuk meningkatkan sekaligus menempatkan produk kita yang kita buat terhadap pesaing kita dan pikiran konsumen. Dengan kata lain, positioning ini dipakai untuk mengisi dan memenuhi keinginan konsumen dalam kategori tertentu. Pada positioning ini, warung Bagianti memiliki banyak produk yang mana makin banyak produk, maksudnya dia selalu mengupdate barang-barang baru. Setiap ada pengeluaran baru pasti dia langsung ada produk tersebut gitu. Nah, terus maka konsumen sebagian besar akan tertarik pada produk-produk terbaru pada warung Bagianti ini. Nah, seterusnya ada 2.5 legalitas usaha. Dalam tahap pengembangan legalitas usaha, mitra yang saya ajak bekerja sama ini alhamdulillahnya dia menerima masukan yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Dan lalu saya menyarankan kepada mitra pemilik warung Bagianti ini untuk mendaftarkan nama beliau agar mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, karena saat saya tanya pemiliknya belum mengaktifkan NPWP. Lalu langsung saja saya aktifkan NPWP-nya, saya buatkan. Setelah saya buatkan NPWP-nya, lalu saya bertanya apakah bersedia untuk dibuatkan NIB, dan warung tersebut bersedia, mitra tersebut bersedia. Langsung saya buatkan NIB.
Maka setelah saya mendaftarkan beliau NPWP, selanjutnya saya juga mendaftarkan NIB. NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Dalam hal ini adalah BKPM. Tetapi setelah semua persyaratan-persyaratan yang saya ajukan semua selesai, bahkan saya membuatkan email pemiliknya pun saya buatkan gitu, terdapat kendala. Ternyata saat dibuka melalui namanya tersebut, surat yang dibutuhkan yaitu surat NIB-nya itu tidak muncul. Mungkin selanjutnya saya akan mencoba lagi, siapa tahu saja nanti surat NIB itu bisa muncul. Dan yang terakhir yaitu bab 3 penutup. Kesimpulan, dari hasil laporan pengembangan bisnis Mitra Warung Bagianti di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan yang dilakukan dari mulai membuat logo, menciptakan tagline, serta memperluas pemasaran, terus mengubah pencatatan keuangan yang awalnya manual diganti dengan pencatatan keuangan secara digital dengan menggunakan aplikasi, tentunya yaitu aplikasi buku kas, lalu membuat NPWP pemilik mitra dan juga mendaftarkan warung tersebut ke OSS untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan juga mengembangkan mitra tersebut, yaitu Warung Bagianti. Setelah dilakukannya perubahan tersebut, Warung Bagianti mengalami perubahan yang cukup signifikan. Semoga dengan adanya pengembangan ini dapat terus memberikan efek peningkatan tersebut, penjualan serta peningkatannya keuntungan dan mendapatkan pelanggan yang loyal serta setia pada Warung Bagianti ini. Sekian presentasi laporan yang saya lakukan, yaitu laporan pengembangan bisnis pada mitra ini. Semoga laporan ini dapat memenuhi tugas besar saya, yaitu tugas pengembangan bisnis kelas 7 MAP2. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.